himbauan dari beliau Mu'allif Sholawat Wahidiyah ini disampaikan pada tahun 1968 di Pondok Kiai Haji Ridwan Blitar. Beliau menyampaikan bahasa Jawanya, menawi panjenengan matlaah kitab-kitab tasawuf, kula aturi maos buku kuliah Wahidiyah menika. Ing mriku insyaallah wonten sorotan batin ingkang boten terdapat di kitab-kitab lain. Dawuhnya beliau Mbah Yai. Keterangan lain, kenapa sih kita harus mempelajari buku kuliah Wahidiyah? Karena ritual saja, mujahadah saja, tanpa didasari dengan ilmiah, maka dikhawatirkan disusupi setan, iblis, dan sebagainya. Makanya dalam Islam pesan Rasulullah itu berlandaskan Quran dan hadis itu kalau mau selamat bahagia. Di Wahidiyah juga begitu, tidak hanya mujahadah tapi juga disuruh membaca buku tuntunan, membaca ilmiah kewahidiyahan. Kalau dibalik, bagaimana kalau kita intelektual hanya membaca, mempelajari tanpa ada dorongan dari mujahadah, hubungan batin kepada beliau mu'alifnya? Itu juga tidak boleh, sehingga nanti cara mengendalikan perjuangan Wahidiyah sesuai dengan akal pikirannya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya begitu, tapi tetap endingnya berlandaskan pesan dari beliau mu'alif, wasiat 9 Mei, juga buku-buku atau ajaran-ajaran Islam seperti pada umumnya. Misalkan kenabian, begitu ada orang hebat terus ngaku nabi, bahkan pengamal mengaku nabi terus ngajak orang-orang taat pada dia, itu kan nggak boleh, tidak rasional, tidak ilmiah gitu kan. Jadi selain mujahadah, beliau mu'alif juga menganjurkan membaca buku, mempelajari buku-buku. Kata dawuhnya begini, sebagai lembaga tasawuf PSW Wahidiyah, dalil-dalil di dalam buku-buku dan kitab-kitab umum dan Wahidiyah tidak cukup hanya untuk di perbendaharaan ilmiah saja, Bu, tidak cukup, melainkan harus ditembuskan ke dalam zauq, rasa hati. Untuk itu perlu ditunjang dengan aktif mujahadah. Jadi organisasi itu tidak bisa dikendalikan secara rasional saja, secara intelektual saja, diturbai, diurus, dikekang, dibuatkan WA grup dan sebagainya, hanya mengandalkan rasional saja. Ini jelas pesan beliau. Tidak hanya cukup hanya menggunakan ilmiah rasional saja, melainkan ditembuskan ke dalam zauq, rasa hati, kasih sayang, dan perlu ditunjang dengan aktif mujahadah. Jadi harus diperbanyak mujahadahnya, terutama para pengurus harus lebih banyak mujahadahnya. Hanya ilmiah saja
hanya memiliki ilmu usul. Amanah beliau mu'alif belum merasakan dzauq usul, begitu juga mujadah saja tanpa mempelajari ajaran-ajaran Wahidiyah ibarat pohon yang subur daunnya tidak ada buahnya. Jadi kita masuk di Wahidiyah, di lembaga, di organisasi ini tidak hanya sekedar mencari popularitas atau komunitas atau kualitas kuantitas, tapi di situ sesuai dengan tujuan Wahidiyah untuk kesadaran. Jadi kita ikut rapat juga semakin sadar pada Allah, ikut pertemuan apapun juga hasilnya semakin sadar kepada Allah, ikut mujadah pulangnya juga membawa kesadaran kepada Allah. Ini sudah kadang-kadang luntur perasaan-perasaan itu. Dulu saya dapat undangan apa saja itu merasa dia diundang oleh beliau mu'alif. Sekarang itu lihat panitia, siapa yang undang, lihat namanya. Ini perasaan qalbul wahid dan perasaan kepada guru rohani semakin hilang, semakin luntur. Oleh karena itu saya berpesan pada pribadi dan juga semua pengamal untuk itu tadi, berpedoman pada dua hal pokok. Selain mujadah juga mempelajari buku-buku tuntunan, terutama buku kuliah Wahidiyah, agar tidak tersesat jasmaninya, komunitasnya juga tidak tersesat rohaninya. Begitu juga para intelektual, para santri, para akademisi yang sudah tinggi pendidikannya, tidak mengandalkan intelektualnya saja, tapi perbanyak mujadah, hubungan tauqiyah kepada beliau mu'alif sholawat Wahidiyah. Itu saja untuk kajian buku kuliah Wahidiyah kali ini, edisi dalam bulan Ramadan, di awal-awal 10 hari pertama ini. Ini idkun minan nar, dihapuskan dosanya. Billahi taufiq wal hidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi وعظيم سلطانك الحمد لله الذي آتانا الحمد لله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا خير رب كريم وأنت يا أيها الخالق